Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Ouya Original Vival. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Los Angeles, 1967. Mer Browning yang diperankan oleh Sam Anderson, dan anaknya Jenny yang diperankan Kathy Siegel, sedang berada di rumah Alice Zander, seorang peramal. Alice menyuruh mereka duduk untuk melakukan pemanggilan arwah. Mer Browning ingin berbicara dengan almarhum istrinya dan mengajukan pertanyaan padanya. Ketika Mer Browning bertanya apakah dia boleh memberi uang kepada Jenny untuk berinvestasi, almarhum istrinya itu menjawab tidak boleh. Jenny tidak yakin dan mengira mereka ditipu. Lalu roh yang menyamar menjadi istrinya yang sudah meninggal merayap di balik tirai dan menerjang ke arah mereka. Mer Browning ketakutan luar biasa. Dia mencoba untuk membayar Alice, tapi dia menolak karena merasa bersalah. Roh itu sebenarnya adalah putri remaja Alice, Paulina, sementara putri bungsunya Doris bersembunyi untuk menciptakan efek lilin yang ditiup. Alice menegur Lina karena menakut-nakuti Tuan Browning dan membuat mereka kehilangan bayarannya, tetapi Lina membela tindakannya sudah benar karena Jenny menyebalkan. Alice setuju. Lina menyelinap keluar di malam hari untuk pergi ke rumah temannya Ellie. Keduanya, ditambah pacar Lina, Mickey dan teman lainnya Betty sedang bermain dengan board game Ouya. Mereka mencoba menghubungi memanggil roh, tiba-tiba ibu Ellie menerobos masuk membuat Betty menjerit. Alice kemudian menjemput Lina, dan kesal dengannya. Saat Lina dan Doris berada di sekolah, Alice pergi membeli papan Ouya sendiri berkat saran Lina karena hal itu baik untuk bisnis. Pada malam hari, Alice mencoba menggunakan papan itu dan tanpa sadar melakukan kontak dengan roh bernama Marcus, yang berbicara melalui Doris. Doris menanggapi pertanyaan Alice, hal itu membuat Lina kebingungan. Tanda tanya. Doris menggunakan papan Ouya sendiri, meskipun aturan permainannya sudah jelas agar tidak bermain sendirian, namun Doris tidak memperdulikannya. Dia berharap dapat melakukan kontak dengan ayahnya yang sudah meninggal, Roger. Di sekolah, Pastor Tom memanggil Alice untuk meninjau pekerjaan rumah Doris. Semua tugasnya ditulis dengan baik, meski tak seorang pun yang mengetahui Doris pernah belajar menulis seperti itu. Alice dan anak-anak pulang ke rumah untuk dan mendapatkan pemberitahuan penyitaan rumah karena tidak membayar uang sewa di pintu mereka. Saat Alice dan Lina merasa sedih, Doris tiba-tiba menghampiri mereka dengan kantong penuh uang yang menurutnya pernah diceritakan Roger. Dia menunjukkan ibu dan saudara perempuannya sebuah ruang di dinding bawah tanah yang berisi uang itu. Belakangan, Doris menunjukkan Alice dan Lina bagaimana dia berkomunikasi dengan Roger. Yang mengejutkan mereka, planchet itu bergerak sendiri ketika Alice bertanya pada roh di mana Roger berada ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengandung Lina. Planchet bergerak untuk mengejar huruf yang terbaca SHOWER. Saat Alice bertanya apakah Roger benar-benar ada di sana, ia berpindah ke tulisannya. Gadis-gadis itu melihat melalui lensa planchet untuk melihat apakah ada sesuatu, tetapi Lina terlalu ketakutan untuk terus mencari. Alice mulai menjauhkan Doris dari sekolah untuk bekerja dengannya. Menggunakan papan Ouya, mereka telah menghasilkan lebih banyak bisnis, karena pelanggan banyak yang puas dengan Doris. Doris juga mampu berbicara dengan suara roh dan menjawab pertanyaan yang hanya diketahui almarhum. Tetapi Doris kemudian mulai merasakan sakit di bagian belakang lehernya. Setelah Lina memberikan obatnya, Doris melihat melalui planchet di cermin dan melihat roh hitam tinggi dengan mulut tertutup. Doris menjerit, dan roh itu memasukkan lengannya ke mulut dan merasukinya. Keesokan harinya, Alice pergi dengan Pastor Tom untuk berkencan sementara Lina meminta Mickey datang saat Doris menonton TV. Tom memilih untuk tidak mengejar hubungan lain setelah istrinya meninggal, juga untuk mempertahankan imannya. Lina dan Mickey menghabiskan waktu singkat bersama, mereka berciuman sebelum Mickey berpamitan. Saat Mickey pergi, Doris mengejutkannya saat dia muncul entah dari mana. Doris kemudian mulai menggambarkan bagaimana rasanya dicekik sampai mati dengan penjelasan yang detail. Keesokan paginya, Lina menemukan beberapa kertas di bawah tempat tidur Doris. Dia lantas membawa banyak kertas yang ditulis oleh Doris ke Tom di sekolah. Semua itu ditulis dalam bahasa Polandia, dan Tom berkata bahwa dia mengenal seseorang di sekolah yang dapat menerjemahkannya untuknya. Di halaman sekolah, dua anak laki-laki yang mengolok-olok Doris sedang duduk di bangku, saat salah satu dari mereka mengarahkan ketapelnya ke kepalanya. Doris berbalik dan menatap si pengganggu dan menyebabkan anak itu menyerang wajahnya sendiri. Lina menemukan salah satu bonekanya memiliki sesuatu yang terlihat seperti jahitan yang ditarik ke mulutnya. Dia lalu menemui Doris dan menuduh Doris tentang hal itu, tetapi Doris mengklaim bahwa ayah merekalah yang melakukannya untuk menghentikan suara-suara itu. Tom datang ke rumah Lina untuk bertemu dengan Alice dan Doris. Dia mencoba membuat mereka menghubungi almarhum istrinya Gloria. Dia bertanya siapa nama tengah Gloria.
Planchet bergerak untuk mengejalin. Kemudian bergerak lagi untuk menunjukkan perkelahian yang terjadi di antara mereka yang telah dimaafkan Gloria untuk Tom. Doris juga mengeluarkan suara yang terdengar seperti wanita dewasa. Tom kemudian membawa Alice dan Lina ke atas untuk memberitahu mereka bahwa nama tengah Gloria yang sebenarnya adalah Catherine, dan dia mencoba memanipulasi entitas untuk melakukan apa yang dilakukannya. Dia kemudian menjelaskan kepada para wanita apa yang ditulis Doris dalam surat-suratnya. Ini adalah tulisan jurnal dari Markus tentang seorang pria yang mereka sebut dokter kematian, yang menyiksa orang-orang di rumah itu dengan eksperimennya. Mickey muncul di bawah untuk Lina, dan Doris menyapanya. Dia membawanya ke ruang bawah tanah untuk menunjukkan padanya sesuatu yang keren. Dia menempelkan tangannya di tempat uang itu ditemukan, tiba-tiba tengkorak tanpa mulut muncul. Mata Doris berubah menjadi setan dan dia dengan cepat membisikkan sesuatu ke telinga Mickey. Alice, Lina, dan Tom turun dan melihat tubuh Mickey jatuh dengan tali di lehernya. Lina ketakutan, tapi Alice menyuruhnya untuk tenang dan mencari Doris. Ketiganya membawa papan Ouija ke bawah untuk membakarnya di tungku. Mereka menemukan tengkorak, serta tulang lainnya dari orang-orang yang dijelaskan di jurnal, yang berarti mereka bermain di kuburan sepanjang. Alat musik di ruang bawah tanah menyala, dan mereka mendengar teriakan Doris. Tom merangkak melalui lubang angin dan menemukan Doris. Dia menyerangnya dengan kekuatan supranatural dan menyebabkan lehernya patah saat dia diterbangkan menuruni tangga. Di lantai atas, Alice dan Lina menemukan papan Ouija utuh di atas meja. Alice dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlihat, sementara mayat Mickey berayun dan meraih Doris melemparkannya ke tangga. Doris muncul dan mulai membisikkan sesuatu ke telinga Lina. Alice memohon dengan roh untuk membawanya, bukan putrinya. Suara-suara itu mengatakan mereka akan mengambil semuanya. Lina ditarik ke kamar tidurnya pada hari dia menghadapi Doris tentang bonekanya. Dia melihat ayahnya dan sekarang mengerti apa yang dimaksud Doris dengan menghentikan suara-suara. Alice sedang diseret di ruang bawah tanah. Lina menghadapi Doris dan para arwah. Roh-roh itu mencoba menarik Lina menjauh saat dia dengan enggan menutup mulut Doris. Setelah selesai, Doris tampak normal dan bangun. Dia ditarik oleh Roger. Kenyataannya, Alice dan Lina menangisi tubuh Doris. Lina dirasuki untuk sesaat dan dia menusuk Alice. Ketika dia kembali normal, dengan berlinangan air mata memohon maaf pada ibunya, tapi Alice mengatakan dia tahu itu bukan dia. Dia melihat Roger dan Doris berdiri di belakang Lina sebelum dia meninggal. 2 bulan kemudian, Lina berada di rumah sakit jiwa berbicara dengan Dr. Fuller, tentang apa yang terjadi pada tubuh Doris. Di kamarnya, Lina membuat papan Ouija miliknya sendiri di lantai dengan darah dan kacamata untuk menghubungi Doris. Fuller melewati kamar Lina dan melihat tampak seperti Lina dan Doris duduk bersebelahan di tempat tidur. Saat dia menoleh ke belakang, dia hanya melihat Lina menatapnya. Dia tidak melihat Doris berlari di langit-langit ke arahnya.